di konsep dasar pemrograman. Ya, di minggu ketiga di sini tentang sintak, semantik, dan grammar. Jadi bahasa pemrograman itu ya di dalam penulisan program itu nanti ada sintak, ada semantik, ada grammar ya. Kayak kita belajar bahasa ya. Kalau grammar itu kan berhubungan dengan bahasa gitu kan, tata bahasanya ya, ejaan gitu kan. Nah, ya. Jadi ini akan kita kenalkan di materi kita untuk pertemuan kali ini. Nah, jadi tujuan di materi kita ini adalah memahami tentang sintak, apa itu sintak, apa itu semantik, apa itu grammar. Nah, grammarnya salah tulisan grammar ya. Nah, dilihat dari definisinya, kalau bahasa pemrograman itu sebenarnya secara definisi apa gitu ya. Jadi notasi formal, bahasa pemrograman itu notasi formal. Kenapa dikatakan notasi? Karena dia tersusun dengan aturan tertentu ya. Kemudian mempunyai dua komponen utama, yaitu sintak dan semantik. Notasi formal yang terdiri dari sintak dan semantik. Apa itu sintak? Nah, kumpulan aturan formal yang menspesifikasi komposisi suatu program yang terdiri dari huruf, angka, dan karakter lain. Sintak. Sintak itu kalau bahasa kita ya perintah. Ya. Perintah input, perintah output, perintah proses. Itu ada sintak khusus. Makanya dikatakan aturan formal. Yang nggak bisa tidak harus kita ikuti. Ya. Kalau sampai kita melanggar, maka dalam bahasa program nanti ada namanya error, sintak error. Nah, biasanya adalah kesalahan penulisan. Misalkan tadinya harusnya print, tapi R-nya kelewat jadi pin. Nah, itu namanya tidak sesuai aturan formal, maka nanti akan terjadi sintak error gitu ya. Nah, kalau semantik itu apa? Semantik. Semantik itu tentang arti, makna gitu ya. Jadi arti dari program yang benar secara sintak dari bahasa tersebut. Jadi artinya kita tuh sebenarnya mau ngapain gitu ya. Maka sintaknya apa? Nah, itu semantik nantinya. Jadi lebih ke makna dari sintak itu, ya. Itu semantik. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, maka di dalam mendesain bahasa pemrograman itu ada beberapa kriteria. Yang pertama abstraction, ya. Jadi kemampuan untuk mengkonstruksi suatu pola yang berulang-ulang, ya. Bisa dikatakan ini merupakan prosedur. Ada simplicity, kesederhanaan. Ya, kriteria desain bahasa program itu ya artinya apa? Semakin sedikit konsep untuk dapat dimengerti semakin baik. Artinya yang nggak perlu mikir gitu ya. Jadi simple, yang simple itu yang artinya yang mudah dimengerti. Regularity, keteraturan. Semakin sedikit melanggar aturan semakin baik. Artinya bagaimana program itu, bahasa program itu yang aturannya itu bisa lebih luas ya. Konsisten. Ya, ketetapan suatu alur atau bentuk bahasa. Jadi yang namanya konsistensi itu artinya apa ya? Ya konsisten ya. Saya kira jelas ya, konsisten. Artinya nanti di sintak yang pertama, kedua, ketiga itu dia konsisten. Bentuknya, cara penulisannya gitu ya. Contohnya di situ ada A dalam kurung I gitu. Ya, nanti akan berbeda lagi. Itu untuk VB. Kalau untuk Pascal beda lagi. Nah, itu konsistensinya. Jadi punya makna yang berbeda. Kemudian translation, penerjemah. Penerjemah yang cepat dan menghasilkan kode tujuan yang efisien itu tentunya yang lebih bagus. Jadi ada program itu yang pada saat menerjemahkan, ya ini dah fungsi compiler tadi. Itu lama sekali. Kalau dulu ada pakai yang namanya COBOL, Clipper itu sebelum program bisa dilihat hasilnya itu namanya harus kita translasi dulu, harus kita compile dulu.
Compile itu menjadi banyak sampai beberapa halaman, banyak sekali. Ya. Nah, kalau yang cepat begitu kayak di Pascal itu dia sudah kembangkan namanya IDE. Apa IDE? Integrated Development Environment. Nah, jadi di sini kalau di Pascal itu dia sudah menggunakan IDE. Artinya ngetiknya di situ, ngompelnya di situ, hasilnya di situ. Kalau di Pascal itu cukup dengan menekan Ctrl R. Itu dia otomatis dia akan mengcompile. Mengcompile itu menerjemahkan dari bahasa tingkat tinggi di Pascal menjadi bahasa mesin. Ya. Jadi perintahnya dicek sintaknya benar apa enggak, sintaknya masih ada error apa enggak. Begitu free error, langsung set, langsung muncul hasilnya. Nah, itu kalau sudah di lingkungan IDE, ya. Nah, penerjemah yang cepat itu yang lebih bagus, ya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Ini mengenai kriteria desain bahasa pemrograman. Nah, ini masih menggunakan melanjutkan mengenai sintak. Ya, tadi adalah aturan. Kemudian yang sebagai contohnya sintak itu kayak di bahasa C, misalkan ada while, ada do, ada if, ada else. Itu merupakan sintak. Sintak itu ya bahasa-bahasa yang digunakan di dalam bahasa program tertentu, gitu ya. Nah, itu udah dalam C. Kalau di dalam bahasa programan lain ada namanya repeat. Ini untuk pengulangan ya, bahasa pengulangan. While ada repeat. Gitu. Ya, intinya yang namanya sintak itu adalah yang berhubungan dengan bahasa program itu sendiri yang berhubungan dengan perintah. Sintak tidak mengerti arti atau isi dari suatu kalimat. Semantik yang bisa mengartikannya. Nah, gitu. Jadi kalau sintak itu ya karena dia ibaratkan tuh sintak itu tuh pekerja gitu ya. Pekerja yang cuman begawe. Ngelas gitu ya. Tapi yang mengartikan nanti ngelas itu dia mau jadi apa, itulah semantiknya. Oh, ngelas ini nanti kalau dilas ini, las ini jadilah kandang ayam. Nah, itu semantiknya adalah kandang ayam. Ya. Kalau sintaknya, dia sintaknya cuma ngelas. Ngelas itu apa? Nggak ada arti kan? Ngelas ya sudah ngelas. Ngelas itu adalah menyambungkan dua besi yang dipertemukan gitu kan? Ya itu aja. Nah, maka semantiknya adalah ya nanti mau jadi apa. Oke? Tuh. Ini masih sama ya mengenai sintak. Nah, sintak sendiri ya didefinisikan dengan dua kumpulan aturan, leksikal dan sintaktik. Nah, L-nya kenapa hilang ini? Leksikal. Leksikal ya, itu bukan eksikal ya, leksikal dan sintaktik. Apa itu leksikal? Jadi sintak itu bagi dua lagi. Leksikal itu menspesifikasikan kumpulan karakter yang terdapat dalam alfabet dari bahasa dan cara supaya karakter-karakter tersebut dikombinasikan ke dalam kata-kata yang valid dan diterima. Leksikal itu intinya apa? Ya kita nyusun karakternya gitu ya. Leksikal jadi artinya berhubungan dengan karakter yang menyusunnya. Kalau sintaktik, elemen-elemen yang mengatur bentuk suatu statement dalam bahasa pemrograman. Sintaktik. Ada bahasa pemrograman itu yang anaknya harus masuk ke dalam. Ya, itu yang berhubungan dengan bentuk suatu statement. Ya. Kayak COBOL tadi dia harus masuk ke kolom 8. Ya, harus masuk atau harus titik 2. Ya. Itu mengenai sintaktik. Kalau leksikal itu berhubungan dengan karakter penyusunnya. Ya. Nah, elemen-elemen sintaktik di situ ada himpunan karakter. Jadi karakter itu ASCII. Singkatan dari apa ASCII? Ada yang tahu? ASCII itu singkatan. ASCII. American Standard Code Interface International Interchange.
Jadi ASCII itu merupakan kode standar Amerika, ya, sebagai international interchange, ya, sebagai kode internasional. ASCII itu contohnya adalah tombol keyboard kita, ya, tombol keyboard kita. Tombol keyboard kita itu sebenarnya adalah punya kodenya semua. A besar, itu kodenya berapa besar? Kode ASCII-nya 65 nggak salah. Ya. Kalau A kecil itu 92 atau 97 ya? Nah, apa 95? Ya. Jadi intinya semua tombol yang di keyboard itu punya kode. Kodenya ini sebenarnya dari 0 sampai 255. Artinya ada sebanyak 256 kode yang ada di keyboard. Mulai dari control, escape, ini ada kodenya semua. Nah, itu yang dipakai secara internasional, ya, di dalam penyusunan tombol. Makanya tombol keyboard itu yang nyusun manobai pasti sama, ya. Nih, itu yang menyusun elemen-elemen dari sintaktik, karena sintaktik tadi adalah berhubungan dengan karakter, himpunan karakter. Kemudian identifier, umumnya string dari huruf dan angka. Identifier nanti dalam perkembangannya dalam bahasa program itu biasa disebut dengan variabel. Identifier itu pengenal, ya, pengenal itu pengenal komputer di dalam memori. Karena proses komputer itu kan kalau memproseskan data yang berada di dalam komputer. Dalam komputer di mana? Di memori. Ya, di memori itu apa? Ya, sebagai pengenal atau variabel nantinya. Kemudian ada simbol untuk operator. Nah, simbol nanti banyak. Di sini salah satu contohnya simbol matematika. Tambah, kurang, kali, bagi, kan simbolnya beda-beda, gitu kan. Belum nanti kalau akar, kuadrat, segala macam. Terus keyword dan reserved word. Kata-kata milik bahasa tidak boleh digunakan sebagai identifier. Nah, ini sebenarnya itulah yang menjadi sintak tadi, ya. Reserved word itu merupakan kata-kata milik bahasa. Kayak contohnya misalkan kayak di basic tadi dia punya kata print. Itu perintah. Kayak C itu ada print F. Ya. Kalau di mana? Di PHP ada echo. Nah, itu adalah reserved word untuk yang dimiliki oleh bahasa tertentu yang dikembangkan. Nah, selain itu di dalam elemen sintaktik itu ada komentar. Dalam kita nyusun program, coding program itu nanti kan program kita kan banyak ya. Ada 100 baris, ada 1000 baris bahkan. Terus dengan pola pikir yang saat itu kamu pikirkan, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, pada saat kamu buka program kamu sendiri, kemungkinan kamu lupa. Ini kemarin untuk apa ya? Variabel ini, variabel untuk apa? Ini proses apa? Nah, maka dibutuhkanlah sebuah komentar di dalam baris program. Komentar itu biasanya sebagai catatan dari si programmer. Oh, ini logikanya adalah ini penjelasannya. Ya, jadi biasanya untuk mengingat, ya, untuk pengingat dari si programmer. Kadang-kadang bikin variabel itu kan variabelnya X, Y, Z gitu kan. X ini variabel apa sih? Variabel untuk harga, apa untuk jumlah, apa untuk nama barang gitu kan. Makanya kalau membuat variabel itu tidak dianjurkan cuma satu huruf A, B, C. Ya, buat variabel itu sebagusnya yang punya makna. Kalau untuk nama barang ya nama atau singkatan MMBRG gitu ya. Sehingga tidak perlu banyak catatan gitu ya. Kalau cuma satu huruf X, Y, Z, bingung nanti pada saatnya. Ada blank, spasi, diabaikan, ada delimiter dan tanda kurung. Ya, ini nanti dalam bahasa pemrograman itu berbeda-beda maknanya ya. Ada yang kurung kurawal seperti itu dengan kurung biasa itu beda. Ya, kurung biasa ada kurung kurawal itu berbeda. Ada kurung siku juga berbeda. Nah, kurung lebih kecil, lebih besar juga berbeda.
Ya, itu delimiter. Terus ekspresi, suatu fungsi yang mengakses data dalam suatu program dan mengembalikan suatu nilai. Ekspresi itu kalau sudah punya kelengkapan ekspresi, ya. Kamu tuh mengekspresikan kan dalam bentuk apa? Kalau sudah punya kata-kata, sudah punya maksud, maka kamu tinggal mengekspresikan. Nah, gitu kan? Nah, sini sebagai contohnya, sintak itu kalau dalam bahasa kayak subjek, kata kerja, kata benda gitu ya. Contohnya itu saya makan nasi. Nah, saya makan nasi. Jadi ini merupakan aturan yang namanya sintak gitu ya. Nah, di dalam beberapa bahasa sintak itu bisa berbeda-beda. Contohnya di sini, kalau di basic cukup menggunakan sama dengan, ya. Tapi kalau di Pascal titik 2 sama dengan. Nah, sintak tadi kan berhubungan dengan karakter. Ini ada 2 karakter, kalau ini cuma 1 karakter sintaknya. Sintak untuk apa? Sintak untuk assignment atau pemberian nilai atau penugasan, ya. Mengassign suatu variabel untuk nilai tertentu. Nah, ini yang berhubungan dengan sintak. Jadi seperti ini maksudnya adalah variabel A diberi nilai 1. Sama ini juga. Tapi ini untuk di basic, ini untuk di Pascal. Ya. Untuk di basic dan untuk di Pascal. Ada juga yang tapi bukan assignment ya. Ada juga A sama dengan 1. Ada tempat lain ada A sama dengan 1. Ada lagi A sama dengan B. Oh, sama dengan ada 3. Ini berhubungan dengan sintak. Sintak otomatis berhubungan dengan bahasa yang digunakan. Nah, ini baru kita masuk semantik. Sederhananya semantik menjelaskan arti dari program. Nah, artinya maksudnya ya. Jadi, contohnya di sini, apabila kita masukkan kalimat saya makan nasi, maka kalimat ini memenuhi aturan sintak. Karena sintak tadi kan kata subjek, kata kerja, kata benda. Itu aturan sintaknya. Saya makan nasi itu sesuai sintak. Ya kan? Subjek, kata kerja, kata benda. Tapi apabila saya membuat kalimat saya makan batu, nah, secara sintak benar kan? Subjek, kata kerja, kata benda. Secara sintak benar. Tetapi secara semantik apa bisa dibenarkan? Nah, itu. Jadi semantik itu berhubungan dengan arti, ya, makna, gitu. Kalau yang namanya rumusnya benar tapi maknanya salah, gitu kan? Kayak kamu di program, kamu mau mengalihkan, ya, mau mengalihkan A sama dengan B dikali C. Ini kalau secara makna, secara semantik kita benar itu kan, A sama dengan B kali C. Tapi kalau secara sintak tidak benar, ngapa? Karena simbol kalinya sintaknya bukan kayak gitu. Simbol kali kan kalau di bahasa Melayu pakainya kalinya bintang. Nah, kalau dibalik gitu ya, semantiknya benar tapi sintaknya yang salah. Kalau ini sintaknya benar, semantiknya tidak sesuai. Bukan salah sebenarnya, tidak sesuai. Ya, karena saya makan batu kan, siapa ini? Oke, itu semantik. Nah, jadi contohnya banyak. Ini kalau contoh-contoh, ya. Nah ini tentang sama dengan gitu ya. Kayak ini tadi contohnya, if A sama dengan 5, echo nilai A sama dengan 5. Jadi kalau secara sintaknya benar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara semantik, kalau maksudnya adalah membandingkan, ya, maka kita menggunakan sama dengannya 2 kali.
gitu ya. Makanya kadang-kadang dalam bahasa pemrograman itu kalau udah lebih dari beberapa program yang kita pelajari, kadang-kadang bingung sendiri kita. Ini harusnya benar, ngapa salah? Oh, ternyata sama dengannya harus 2. Gitu ya. Ini kan artinya jika nilai A itu benar-benar sama dengan 5, maka cetak nilai A 5. Ya. Benar-benar sama dengan 5. Jadi dia ngecek dulu nilai A-nya itu berapa. Kalau ternyata nilai A itu sendiri bukan 5, maka echo nilai 5 ini tidak akan dikerjakan. Gitu ya. Terus secara sintak dan semantik. Oke, jadi sederhananya itu. Jadi kalau kita membahas mengenai semantik, intinya artinya maknanya harus benar, ya. Itu kira-kira untuk sintak semantik. Kalau tentang translasi, ini berhubungan dengan penerjemahan, ya. Berhubungan juga nanti dengan executable, bagaimana program itu bisa dijalankan, karena komputer itu baru bisa menghasilkan output kalau program yang kita buat udah jadi bahasa mesin. Ya. Makanya executable itu biasanya kalau sudah jadi bahasa mesin. Makanya file yang executable itu adalah file-file yang berekstensi apa? exe. Kamu sering lihat file di window kamu, di folder kamu ada ekstensinya exe, ada .com, ada .bat, ya macam-macam ya. Kalau Word gitu kan buat apa? docx gitu kan. Ini namanya ekstensi file, tipe file. Ya. Yang exe ini adalah file executable, file yang bisa dijalankan, yang bisa dieksekusi. Biasanya kalau kita double klik dia ada hasilnya, ada running muncul apa. Itu kalau yang exe. Kalau yang com, ini biasanya perintah-perintah yang berhubungan dengan komen. Ya, komen. Kalau di program komputer itu ada komen apa sih? Yang berhubungan dengan komen? Komen untuk mengcopy, memformat, gitu kan? Itu ada komennya. Jadi sebenarnya di komputer kita ada namanya format.com. Tuh, filenya itu gunanya untuk memformat flash disk, memformat hard disk, gitu ya, dan seterusnya. Ya, itu mengenai tipe-tipe file. Ya, itu berhubungan dengan translasi. Nah, ini sebenarnya proses kompilasi itu ya digambarkan tidak begitu jelas ya gambarnya ini. Jadi dari mulai awalnya adalah program sumber. Program sumber itu berarti kita menulis program dengan bahasa tertentu ya. Bahasa program apa saja. Kemudian masuk di analisa leksikal. Leksikal tadi apa tadi? Leksikal tadi kumpulan karakternya itu benar apa enggak gitu kan. Maka dia berkomunikasi dengan simbol tabel. Ya. Simbol tabel itu ya tabel-tabel untuk kamusnya. Kemudian dia berhubungan lagi di sini analisa sintaktik. Tadi ada leksikal, ada sintaktik. Kalau sudah jalan maka masuk ke analisa semantik. Nah, secara maknanya benar apa belum? Ada optimasi. Ya, intermediate code ini optimasi. Optimasi itu sebenarnya untuk mengoptimalkan perintah sebenarnya. Ya. Baru di situ intermediate code yang sudah dioptimasi jadi kode baru, ya penghasil kode di situ dikatakan. Baru masuk di sini linking, ya. Linking itu sebenarnya dialah yang proses terakhir untuk mengubah menjadi executable. Jadi sebenarnya dari bahasa program menjadi objek baru menjadi exe. Ya. Ini adalah proses compilernya
kompilasinya. Nah, kemudian untuk perubahan inilah yang disebut dengan linkingnya. Yang menjadikan exe itu proses linking, proses terakhir. Jadi dia diterjemahkan dulu, kalau udah oke, baru proses link. Ya. Makanya di sini disebut dengan object code. Jadi dari object code baru di link menjadilah executable. Itu sebenarnya secara umum. Ya. Setiap kita bikin program bisa ditampilkan di komputer itu melalui tahapan ini. Dari mulai kode sumber ditranslasi ya menjadi sebuah objek, di link menjadi executable, baru muncul di layar. Tahapannya sebenarnya simpelnya seperti itu. Ya. Nah, inilah proses compilation-nya sebenarnya ada di sini. Proses compilation. Jadi sebenarnya panjang ceritanya ya. Gimana komputer itu bisa memunculkan hasil itu melalui tahapan ini semua ini. Selama masih error belum bisa lewat sini. Masih ada error lagi, perintahnya error, ulang lagi, beneri dulu, compile lagi ya, kompilasi lagi. Ada yang error lagi, kompilasi lagi dan seterusnya. Oke, saya kira ini nanti bisa dibaca ya. Ini penjelasan dari gambar tadi ya. Penjelasan dari gambar tadi sehingga sampai menjadi file executable file. Nah, kita masuk grammar. Nah, cak bahasa Inggris sih. Kalau grammar tuh kalau bahasa Inggris apa? Grammar. Ada spelling and grammar. Kalau pernah ada yang translate, ada yang nerima upahan translate nggak? Yang pintar-pintar bahasa Inggrisnya? Hah? Kalau translate, ya itu lebih mudah mentranslate daripada ngecek Grammarly. Makanya tahapan orang translasi itu kalau yang bagus ngecek translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalkan. Setelah itu sesuai apa enggak kalimatnya, kosakatanya, ejaannya, itulah masuk ke Grammarly. Ya, Grammarly. Ada softwarenya. Sekarang itu udah dimudahin semua itu. Kalau paling mudah translate kan Google Translate gitu kan. Tapi pas apa enggak translatean dari Google itu ada tahapan kedua adalah ngecek grammarnya. Grammarly, makanya nanti ada software yang namanya Grammarly. Nah, ternyata bahasa pemrograman juga punya grammar. Ya. Nah, di sini ada dua kelas grammar. Ada ABNF, ada regular grammar. Ini sebenarnya secara teori ya. Karena kalau kita ngelihat ini kita juga nggak bisa ngelihatnya secara langsung ya. Karena ini adalah proses di balik komputer yang kita bahas ini sebenarnya. ABNF itu apa? Singkatan dari Extended Backus Naive Form. Metalanguage bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa lain. Kalau pernah nggak ngelihat suatu sistem dia bisa berubah-ubah bahasa? Ya kayak laptop HP kita ini kan bisa macam-macam bahasa ya. Dirubah pakai bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Kalau sudah sintaknya benar, semantiknya benar, sekarang secara grammarnya, gitu ya. Jadi makanya di sini ada notasinya grammarnya, ya. Jadi grammar ini sebenarnya juga aturan juga, ya. Contohnya di sini ada, kita lihat dulu. Nah ini,
Ini ABNet Grammar program. Jadi sebenarnya dia statement, terus assign, bisa kondisi, bisa loop. Kalau ini artinya atau, dari garis tiga ini atau, ya. Jadi program itu adalah statement intinya. Kemudian statement itu apa? Statement itu bisa assignment, bisa conditional, bisa loop. Jadi yang namanya statement itu bisa macam-macam secara grammarnya. Jam 12 ya. Bisa assignment tadi apa? Assignment itu pemberian nilai, pakai sama dengan tadi atau tidak sama dengan. Atau conditional. Conditional itu bisa bentuk if tadi, ya. Bisa bentuk case. Atau loop. Loop itu pengulangan, bisa while, bisa for, bisa repeat gitu, tergantung bahasanya. Kalau conditional bisa pakai apa aja. Ini contoh conditionalnya bisa menggunakan if, expression statement, atau if statement plus, artinya bisa banyak, ya, bisa banyak statement yang mau dikerjakan. Kalau untuk loop itu secara grammarnya bisa while, kemudian ekspresi statementnya. Nah, ini sebenarnya kalau sudah mengenal bahasa program mungkin agak sedikit memahami, ya. Kayak operator juga. Operator tadi kan tambah, kurang, kali, bagi. Operator itu ada operator matematika, operator perbandingan, operator logika, gitu kan. Nah, itu secara grammarnya sesuai apa enggak, gitu. Operator yang digunakan itu mau operator apa? Operator matematik berarti plus, minus, kurang, kali, bagi. Kalau operator kondisi, operator perbandingan, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, ya. Itu untuk grammar, ya. Kalau letter atau huruf itu ada huruf besar, huruf kecil. Di luar itu berarti salah, itu grammarnya. Ya kan? Yang namanya huruf letter itu kan A besar, A kecil. Berarti selain itu secara grammar salah. Nah, kalau digit itu angka 0 sampai 9. Selain itu secara grammar juga salah, gitu. Oke, jadi ini ada tabelnya. Jadi nanti silakan nanti dicoba. Nah, ini salah satu contohnya ini. A sama dengan B plus 1. Ini kalau ABNet Grammar. Ini yang dicontohkan adalah sebagai assignment, pemberian nilai. Ya, sintaknya menggunakan sama dengan tadi, ya. Identifiernya di sini dia menggunakan letter pakai A. Terus ekspresinya, nah, ekspresi itu dia biasanya lebih dari satu apa ya? Ya, dia ada rangkaian gitu, ya, ada rangkaian. Contohnya kalau ekspresi itu B plus 1 itu ekspresi. Nah, itu digambarkan seperti ini. Ekspresinya ada ekspresi, ada operator, ada ekspresi. Ini pengecekan grammarnya seperti ini. Ekspresi sendiri di sini dia menggunakan langsung identifier. Karena ekspresi itu bisa berupa ekspresi lagi. Ya, kayak ini kan contohnya kan ekspresi, tapi isinya ekspresi, operator, ekspresi. Tapi kalau yang sini ekspresi sini cuma identifier isinya. Identifiernya dia menggunakan letter. Kalau ini menggunakan number. Nah, ini pengecekan grammarnya seperti ini. Ada gambaran, ya? Ini mengenai pengecekan grammar dalam sebuah bahasa program. Ini contoh yang sederhana, A sama dengan B plus 1. Pengecekan grammarnya kira-kira seperti ini, ya. Kalau nanti kita akan bahas ada yang namanya L value, ada R value. A itu merupakan L value, nilai sebelah kiri, nilai sebelah kanan. Kalau kamu dulu belajarnya ruas kiri, ruas kanan gitu kan. Maknanya kan beda, yang ruas kiri itu ngapain, ruas kanan apa, kan beda. Nah, yang ekspresi itu yang di ruas kanan. Biasanya ada berupa proses ruas kanan. Yang sebelah kiri itu nerimo baik, kan. Gitu. Nah, nanti coba dibaca-baca lagi di rumah, ya.
Kemudian kalau nanti pertemuan berikutnya ada permasalahan yang belum jelas, ya nanti kita diskusikan bersama pada saat kita tatap muka lagi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan kita hari ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.